Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Aldika Isnar Fahmi. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau biasa disingkat PT Telkom. Disclaimer, video ini bukan bermaksud untuk mengajak atau merekomendasikan saham tersebut. Jadi keputusan investasi tetap berada di tangan teman-teman. Oke, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang PT Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau biasa disingkat Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BI) dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Produk dan layanan PT Telkom. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama, digital connectivity, yang kedua digital platform, yang ketiga digital service. Selanjutnya untuk pendapatan sendiri, PT Telkom Indonesia dari 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan untuk pendapatannya. Walaupun di 2020 terjadi COVID pandemi, pendapatan PT Telkom dari 2019 menuju 2020 mengalami peningkatan, dan di 2021 mengalami peningkatan yang pesat. Selanjutnya untuk net profit di 2017 menuju 2018 mengalami penurunan, namun dari 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan. Selanjutnya di sini terdapat analisa fundamental. Di sini terdapat tabel dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Untuk harga saham pada 2020 sebesar 3.210, pada 2021 sebesar 4.040. Ini mengalami kenaikan. Untuk revenue, net profit, cash, aset, liability, dan equity pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Selanjutnya untuk NPM 2021 menjadi sebesar 17,25%, membuat EPS menjadi 249 dan PER sebesar 16,21 kali. Secara historis, untuk rata-rata PER pada 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Untuk book value pada tahun 2021 sebesar 1.467 dan membuat PBV sebesar 2,75. Untuk DER sendiri pada 2021 sebesar 0,91. Ini menunjukkan hal yang positif atau bagus karena mengalami penurunan dari tahun 2020 yang telah mencapai 1,04. Selanjutnya untuk ROE sebesar 16,99% dan untuk ROA sebesar 8,91%. Oke, jika tadi saya telah menjelaskan tentang analisis fundamental PT Telkom, pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan analisis teknikal saham PT Telkom dengan indikator Bollinger Bands. Untuk tahap pertama kita ganti dulu statistik ini dengan candlestick, lalu kita cari indikator Bollinger Band. Nah, garis Bollinger Band sendiri atau indikator Bollinger Band sendiri bertujuan untuk mengukur volatilitas suatu saham. Pada Bollinger Band terdapat 3 garis, yaitu pertama, garis atas ini merupakan upper band, middle band, garis tengah ini, dan yang garis bawah ini merupakan lower band.
garis upper band sendiri didapat dari garis SMA atau Simple Moving Average 20 hari ditambah standar deviasi 20 hari dikali 2, sedangkan lower band ini didapat dari garis SMA atau Simple Moving Average 20 hari dikurangi standar deviasi 20 hari dikali 2. Selanjutnya, kapan kita membeli atau menjual saham dengan membaca indikator Bollinger Bands? Jadi, ketika candlestick melewati lower band ini, maka kita saatnya beli. Contoh seperti ini. Lalu ketika candlestick menyentuh upper band, maka itu menandakan saatnya jual. Seperti ini, candlestick menyentuh upper band, lalu saham tersebut turun harganya hingga menyentuh lower band, lalu naik. Selanjutnya turun kembali menyentuh lower band, dan ini menunjukkan kondisi pasar sedang sepi atau jenuh karena candlestick ini atau Bollinger Band ini bergerak mendatar di ruang yang sempit. Maka volatilitas saham rendah dan pasar menunjukkan titik jenuh atau pasar sedang sepi. Di sini terlihat pada tanggal 31 Mei 2022 terjadi akumulasi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume beli dan harga saham Telkom naik hingga 4.394. Lalu setelah candle menyentuh upper band, harga saham Telkom turun hingga candle menyentuh middle band, lalu mantul candle hingga menyentuh harga 4.391, lalu turun kembali hingga harga penutupan 4.310. Di sini menurut saya ada 3 kemungkinan saham Telkom ini. Yang pertama, saham Telkom ini akan bergerak mendatar di ruang yang sempit seperti contoh ini menurut Bollinger Band, indikator Bollinger Band, karena hal ini menunjukkan bahwa pasar sedang sepi dan pergerakan saham tidak volatile. Kemungkinan kedua, saham Telkom ini akan mantul dari middle. Jika menyentuh middle band di sini langsung melanjutkan kenaikan saham hingga mungkin target price yang telah ditentukan, atau hingga kenaikan hingga membentuk pola Bollinger Band yang baru. Atau kemungkinan ketiga yaitu saham Telkom ini akan melanjutkan downtrendnya atau penurunan saham hingga menuju support-support yang telah terbentuk. Mungkin itu kesimpulan dari analisa teknikal yang coba saya
terapkan di sini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menganalisis rangkuman jual beli yang dilakukan oleh broker dalam periode 3 Juni 2020. Broker CIMB atau CIMB Sekuritas telah membeli sebanyak 142.200 lot di harga rata-rata 4.364. Selanjutnya broker ZP atau Maybank Sekuritas membeli sebanyak 102.603 lot di harga rata-rata beli 4.350. Sedangkan broker DX atau dari PT Bahana Sekuritas menjual sahamnya sebanyak 152.064 lot di harga rata-rata 4.358. Di posisi kedua ada broker PD yaitu Indo Premier Sekuritas menjual sebanyak 140.943 lot di harga rata-rata 4.313. Selanjutnya ini periode 6 Mei 2022 hingga 2 Juni 2022. Di sini broker CS atau Credit Suisse Sekuritas membeli saham Telkom sebanyak 873.142 lot di harga rata-rata 4.257. Selanjutnya broker LG atau Trimegah Sekuritas membeli saham Telkom sebanyak 495.826 lot di harga rata-rata 4.221. Di sisi jual ada broker KZ dari CLSA Sekuritas menjual sebanyak 1.837.596 lot di rata-rata harga jual 4.322. Dan disusul broker BK JP Morgan Sekuritas menjual sebanyak 754.230 lot di harga rata-rata 4.282. Selanjutnya dari data yang telah tersaji ini dapat disimpulkan bahwa selama periode 6 Mei hingga 2 Juni 2022 volume penjualan saham PT Telkom lebih besar daripada pembelian saham Telkom itu sendiri. Kalau bagi saya ini dapat mengindikasikan bahwa jika saya ingin trading atau scalping dalam saham Telkom ini, maka saya tidak membeli saham Telkom ini karena selama 1 bulan terakhir lebih banyak distribusi dibandingkan akumulasi. Sedangkan untuk periode 3 Juni terdapat volume penjualan lebih besar dibanding volume pembelian atau akumulasi saham Telkom. Maka dari itu jika saya akan berinvestasi untuk trading atau scalping, saya tidak akan mengambil saham Telkom tersebut karena kita dapat lihat lebih besar distribusi atau penjualan saham Telkom dibanding dengan pembelian atau akumulasi saham Telkom. Mungkin itu saja yang sedikit dapat saya sampaikan.
Sekali lagi, sebelum berinvestasi, pahami apa itu keuntungan investasi dan apa itu kerugian investasi, sehingga teman-teman dapat mempertimbangkan untuk apakah akan masuk atau terjun di dunia investasi, atau mungkin masih menunggu momen yang tepat untuk berinvestasi. Mungkin dari itu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.